Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bi islam madinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya Allah telah mempertemukan kita di tempat dan hari yang sangat bahagia. Dan tak lupa pula selawat dan salam sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya yang saya hormati Bapak PJ Bupati yang telah bersedia hadir dan mengukuhkan kita pada hari ini, dan yang saya hormati Bapak PJ Wali Kota yang juga Wali Kota Losmawe yang juga telah bersedia hadir pada hari ini. Yang saya hormati pendiri, jadi ini urut bukan masalah senior, urut pendiri Pasien Santo Aceh Utara Bapak Akhyar SH MSI ONN dan yang saya hormati Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Haji Saiful Mata SH MSI sebagai Dewan Pembina Pasien Santo Aceh Utara, dan yang saya hormati Abangda Bapak Isyur Haji Tarmizi Akarim sebagai Ketua Dewan Penasehat Pasien Serantau Aceh Utara, dan yang saya hormati anggota Dewan terhormat calon Gubernur Aceh Bapak Nasir Jamil, dan yang saya hormati Bapak Isyur Fauzi Yusuf juga sebagai Dewan Penasehat, dan yang saya hormati Bapak Mejen Herianto. Terima kasih Pak yang telah bersedia hadir ke tempat ini. Yang saya hormati Bapak Tengku Hedir juga sebagai pendiri, mantan anggota DPR terhormat. Yang saya hormati, nah ini dari wilayah, dari apa? Ormas lain. Yang ini yang nampak ya, mohon maaf ya kalau tidak berurut. Yang nampak kepada saya Adinda Sayuti, SH, Ketua Masyarakat Biren. Karena kenapa harus hormati dia? Karena enggak, saya nggak bisa pulang ke Biren. Karena pangdam saya orang Biren. Dan yang saya hormati anggota DPRA Bapak Muslim. Dengan kali tahu DPRA Aceh, DPRA pun datang asal wajib tangan dari Islam. Dan Ketua Sidang juga. Dan Ketua anggota DPRK Bapak Saifuddin Esos MA. Dan Ketua Nazarudin MAG DPRK. Siapa lagi? Dari Losmawe sana Dewan Penasehat, Zulkifli Ibrahim. Mana Zulkifli? Diri Pak. Seramo. Nah, ini yang paling istimewa hari ini adalah yang hadir dan luar biasa. Mungkin kalau pelantikan, maaf Senti, kalau Biren nggak mungkin camat datang. Tapi Aceh Utara, Aceh Utara membuktikan begitu kompak. Hari ini 17 orang camat hadir. Ini luar biasa. Kepada dusta bangsa kita, jangan jauh-jauh. Harap berdiri. Kalau kan mungkin bisa kita klaim, ya? Wah datang camat 17 orang mana? Tapi hari ini kita buktikan. Camat Sawang, Bapak Abdurrahman Bili. Bapia ya, Bapak Isnaini. Wah, Bapia itu kecamatan saya. Banda Baru, Bapak M. Amin Esos. Itu Samudra, Bapak Ilyas S.E. Simpang Keramat, Ibnu Hatta. Paya Batung, Bapak Syahrul Nizam. Mana Pak Syahrul Nizam? Wah. Gendong Pasir. Itu dia asli. Mardani. Itu dia asli. Gendong Senudon. Muara Batu, Bapak Munawir. Mana Pak Munawir? Pak Munawir. Pak Perdita. Beliau ini adalah Ketua Forum Camat se-Aceh Utara. Dewan Tara Nawafil Yuda.
Nisam, ngeri. Doni Prabudi. Musuh-musuh kita mau Nisam. Nisam Antara Azhar. Cat Gile. Kamarudin. Lapang. Surya Bakta. Tanah Jambu Air Fauzi Saputra. Nah, ini tugasnya paling berat karena Jambu Air Pantai Labu dianggap kota sampah. Kenapa? Ini kita ngomong. Tapi dengan ada beliau sekarang sudah bersih. Baktia Barat Mazinuddin. Baktia Barat Kampung Kutu Apas. Langkahan Ramli Jazuli. Nah, ada lagi yang paling istimewa. Ada Ketua Forum Gisi se-Kecamatan Baktia Barat, itu Ziaul Samsi. Kenapa terjadi bentuknya PASE ini? Kenapa mesti namanya PSAU? Kenapa mesti PASE? Ada satu hal yang sangat terganjal di dalam perasaan saya. Ini boleh apa Bu? Tapi saya harus sampaikan. Supaya apa? Di saat saya terangkan nanti yang lain, saya prom. Kalau ini belum saya sampaikan, nanti kacau pidato saya. Apa? Karena ada suara-suara tidak enak terhadap PSAU ini. Karena ada suara sumbang bahwasanya PSAU ini adalah underbau PAS. Itu sangat menyakitkan bagi kami. Sangat menyakitkan bagi pengurus. Tidak, saya nyatakan tidak sama sekali. Tapi kalau bicara Ketua PAS sebagai putra PASE dan pendiri PSAU benar, tidak ada salah. Jadi tidak ada dalam satu organisasi tunduk kepada organisasi yang sama. PSAU berdiri sendiri dan sah secara hukum. Kami buat akte notaris dan kami sudah terdaftar di Direktorat Administrasi Umum Kumham dan sudah diakui PASE Satu Aceh Utara boleh pakai. Jadi kita tidak mungkin harus laporkan, kita sama. Kalau masalah lahir duluan ya, PAS lahir duluan kita hormati sebagai abang kita. Tim lahir duluan kita hormati sebagai kakak tertua. Kalau KUPI kita hormati adalah saudara kita yang tertua. Tapi kita sejajar. Tidak ada dalam organisasi tunduk pada organisasi. Tidak ada kalau Pak Aher bilang dalam masjid lahir masjid. Tidak ada. Jadi apa? Kita kerjasama, nggak GP. Kita kerjasama, kita setara. Tidak ada yang saya bilang itu. Jadi para pengurus PASE Satu Aceh Utara harus percaya diri. Kita berdiri dan tegak dengan diri kita sendiri. Dan alhamdulillah, lihat pada hari ini betapa antusiasnya dari Pemda sampai masyarakat Aceh Utara yang ada di rantau di Jakarta atau di rantau ini cukup antusias untuk lahirnya paguyuban ini. Kita sudah buktikan, camat datang sampai 17 orang, ada anggota DPRK, ada DPRA, WJ Bupati, PJ Wali Kota datang pada hari ini. Nah itu tanda bukti apa? Sangat antusias yang mendukung. Masa kita tunduk pada yang lain? Masa kita? Nah sekarang saya ceritakan sejarah terbentuknya PSAU ini. Kenapa mesti PSAU? Karena dari P kita angkatlah PASE. PASE ini adalah orang sudah banyak melupakan PASE. Anak-anak sekarang sudah apa sih PASE? Padahal sejarah yang paling ada PASE. Ini yang kita angkatkan, maka dipakailah P yang bernama PASE. S adalah serantau, kita sudah pakai serantau. Tadi kita ikat dengan Aceh Utara, jadi sama dengan klub bola yang ada di Aceh Utara, PSAU. Memang benar. Ada yang bilang, kenapa PSAU? Karena itu klub bola, memang. Kenapa? Karena ada putra Aceh Utara, beli saham Persiraja, 30 adalah dari Jambu Air berbatasan dengan Kerajaan Perlak sampai ke Banda Elik berbatasan dengan Kerajaan Shah Indra. Jadi Birin Adinda Sayyidi bagian dari PASE. Tapi dasar gini, dari zaman kerajaan mereka sudah memisahkan diri karena mereka ada kerajaan Jempa, ya kan tidak, Sultan Jempa sampai Masjid Agung di sana, Masjid Agung Sultan Jempa. Oke, begitu kemerdekaan kembali lagi jadi Aceh Utara, Birin lagi berpisah. Jadi apa? Jadi Kabupaten Birin. Blok Semarang terakhir. Nah, pikiran-pikiran inilah kita ikat, jangan sampai lepas lagi. Kenapa? Karena rakyat Aceh Utara atau PASE ini plural, tidak ada kelompok, tidak ada kumpulan-kumpulan yang ada itu daerah-daerah lain. Kita bisa masuk mana saja. Contoh, Camat Pantang Kupila, kemana yang nggak masuk? Itu Aceh Utara. Wilayah Putra, itu ada Aceh Utara. Dan kemana bisa berbaur. Jadi kita, tapi di pemikiran orang tua kita ini, yang pendiri ini, jangan begitu. Kita coba ada wadah kita, banyak kompetensi kita, banyak tokoh-tokoh kita. Maka jadilah kita bentuk PSAU di PASE Satu Aceh Utara. Apa sih visi kita ini? Misi kita mengikat ukhuwah para PASE atau masyarakat di Jakarta untuk memikirkan bagaimana kemaslahatan masyarakat
Aceh Utara dan Pasai yang ada di perantauan, dan bagaimana perkembangan yang ada di kampung halaman kita. Itu misi kita. Misi kita ingin melihat Pasai akan jaya kembali seperti masa-masa kejayaannya. Itu misi kita. Ada pembentukan Pasai, masyarakat Aceh Utara ingin membentuk paguyuban. Oh, siapa ketua? Itu bukan saya. Oh, nggak tahu. Mungkin maaf Bang Rusli. Mungkin Maya Rusli kita harapkan. Tapi ada usul Bang dari saya. Usul dari saya, Tom Jenderal Abdurrahman. Tanya teman saya usul kenapa? Biar ada kebanggaan kita Aceh Utara. Oh ya, nanti kita bicarakan. Datang. Nggak ada niat saya mau datang. Karena saya juga berkelompok. Nggak suka saya bergabung gitu nggak. Saya keluar kemana aja bisa masuk. Nah, tapi karena acara tempatnya di restoran Sahara itu sangat terkenal dengan kambingnya itu enak banget. Ini bukan promosi lagi, nanti kita ketemu ya. Fee-nya bagi lagi. Nah, saat ketemu dengan saya telepon teman saya, Pak Samsul Bengkel, Bang Samsul, ayo kita berangkat ke sana, kita makan nasi kambing, gulai kambing. Ayo datang kan? Saya nggak ada cara apa-apa. Saya lihat di situ tokoh-tokoh datang, ada Pak Kaidir, ada Bang Ahyan, ada Kolonel Sahara, Sahabudin apa? Nasruddin, ada Pak Maya Rusli, banyak tokoh-tokoh di situ. Saya nggak datangin makan. Begitu cerita rupanya, setelah terbentuk nama-nama segala macam, orang ini sangat mengerti sejarah. Orang-orang yang sangat mencintai sejarah, mengerti sejarah. Apa? Ini untuk ketua umum kita harus pilih karena Pasai ini berdiri dari abad 12 dan dipimpin oleh Al-Malik, Malikul Saleh, Al-Malik. Itu bangunan Demokrat kalau salah tanggung jawab. Abad ke-13 dipimpin kerajaan Pasai ini oleh Sultan Zainal Abidin pertama. Di abad ke-13 juga dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin kedua. Udah dua nama Zainal Abidin. Di abad ke-14 ini yang luar biasa. Kita pernah dipimpin oleh seorang Ratu Nagrisa, bukan istri raja, tapi dia punya kekuasaan sebagai pemimpin kerajaan, Ratu Nagrisa. Makamnya di gedung, saya sudah kunjungi. Dan itu saya bisa klaim, beliau adalah ratu yang pertama di dunia di zaman Nabi Muhammad. Karena kalau saya klaim marah yang lain, karena ada Ratu Balkis di zaman Nabi Sulaiman. Kalau Ratu Elizabeth atau di Belanda itu di belakangan, kita bisa klaim itu. Luar biasa Aceh ini. Nah, kenapa baru sekarang orang Aceh Utara, orang Pasai ini buat paguyuban? Sebenarnya ruh kita ini sudah duluan ada. Pasai ini sudah duluan ada. Sebelum Kupi, Apabirun, Kekar, ini yang saya ingat aja. Tim, kita sudah ada duluan. Ruh kita sudah ada duluan. Kenapa saya bilang itu? Seperti Rasulullah. Ini bukan menyamakan, mencontohkan saja. Tidak ada dunia ini Allah menciptakan karena lebih duluan menciptakan Nur Muhammad. Walaupun beliau lahir sebagai Nabi yang terakhir. Ada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Berarti apa? Ruhnya sudah duluan ada. Tidak ada dunia ini kalau menciptakan kalau tidak ada Nur Muhammad. Boleh Pasai Seranto Aceh Utara lahir terakhir, tapi ruh kami sudah ada duluan. Di saat daerah lain masih menyembah pohon, masih menyembah api, Pasai, rakyat Pasai sudah di abad ke-12 sudah mengucap dua kalimat syahadat dan sudah tahu mana kiblat. Beda dengan daerah-daerah. Mohon maaf, ini sejarah. Tidak mengecilkan daerah lain. Syalindra, Pidi, itu masuk Islam di abad ke-14. Mohon maaf Mas ya. Itu ditaklukkan oleh kerajaan Darussalam, Banda Aceh. Memperang Syalindra kalah dan masuk Islam di abad ke-14. Sudah 2 abad kita mengucap 2 kalimat syahadat sholat, mereka baru. Mohon maaf. Karena yang telah lahir ini mesti diumbang dulu. Kalau nggak dikenal, siapa ini Pasai kan gitu. Nah, itulah maka dibentuklah Pasai Seranto Aceh Utara. Nah sekarang kembali ke saya. Biar tidak ada dusta dan rakitan, saya akan kasih tahu semendetil-detilnya siapa saya. Jangan ada fitnah nanti. Jenderal ini, jenderal itu, saya buka sekarang. Nama saya Haji Jenderal Abdi Hussein. Orang tua saya Husein Irsyadi, asal Dayah Blang, Kemang Tanjung, Pidi ya. Beliau tapi besar berkarir di Aceh Utara. Pernah ketua Perti Aceh Utara. Perti mungkin kalau yang sana nggak tahu. Partai Tarbiyah Islamiyah nomor 9 Kamar Masjid. Dan di zaman Bapak Wahab Dahlawi Bupati Aceh Utara, Bapak saya BPH, Badan Pelaksanaan Harian Bupati. Jadi sudah berbuat untuk Aceh Utara dari Unisi itu. Di saat Bapak Abdullah Yaakob Bupati Aceh Utara, Bapak saya anggota DPRD tingkat 2 Aceh Utara. Jadi betul fitnah, Aceh Utara DPD. Saya harus jelaskan, walaupun pahit harus tahu semua. Nah, ibu saya, kebetulan ibu saya 4.
Alhamdulillah Pak, saya lahir dari ibu kandung saya, tidak lahir dari ibu tiri saya. Kalau saya lahir dari ibu tiri saya nggak jadi ketua PSAU. Ibu saya adalah orang mantan Kupila Luk Sukun Syahra Camat Nurman, Makcik kayak gitu. Itu lahir saya di Langsa, besar saya di Aceh Utara. Saya sekolah SD di Pantibri, dengan ijazah asli. Asli ijazah saya, bisa dicek. SMP di SMP Negeri 1 Pantel Labu, berijazah asli. SMA Bata Baju, sekolah di Lusmai. SMA Negeri 1, senior saya yang saya suruh panjang banget itu, Irjen Pol, aku dah beliau, masih Pol Mata. Beliau kelas 3, saya kelas 1. Tapi karena kita memang Batak, balik lagi ke Pantel Labu, tamat saya di SMA Pantel Labu. Ada saksi, Ade Nova itu satu kelas sama saya di SMA Negeri Lusmai. Ibu saya dari mantan Kupila Aceh Utara. Kembali ke apa sih program Aceh Utara ini? Jangan langsung organisasi, apa sih yang kalian programkan? Tentunya manasih dari tinggi. Program kita ada program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Program yang paling utama jangka pendek, PSAU harus mendirikan UKM. Ya, ini jawabin juga dengan ada diskusi. Karena UKM, kenapa? Karena dengan UKM inilah kita baru kita bisa bergerak organisasi ini. Contoh, sudah banyak yang ingin kerjasama dengan UKM. Hal yang sangat kecil saya kasih contoh. Saya sudah ngomong dengan Bang Zul Sahara, karena lahirnya di Sahara ini. Bang, kita bikin kerjasama jual mie Aceh ini, bikin rak di tempat 10 tempat. Kita ambil bumbu dari Sahara, kita dedikan di mana-mana. Satu rak mie itu kita minta untungan kas PSAU 1 juta sebulan. Kalau ada 10 berapa? 10 juta sebulan. Belum lagi nanti apa namanya bisnis-bisnis yang lain. Target saya PSAU harus masuk uang 100 juta satu bulan. Kalau masuk uang 100 juta mungkin kalau kita main. Kenapa? Nah, ini habis acara ini akan saya kumpulkan saudagar-saudagar pasti Aceh Utara kumpul. Jangan bilang kaya kalau tidak bisa kita urunan untuk membangun masyarakat Aceh Utara. Kita bangun UKM ini. Dengan ada UKM ini berarti kita buka lapangan kerja. Kita buka lapangan kerja. Anak-anak muda kita bisa kita untuk kerja. Itu misalnya parkir, kita pegang parkir. Berapa? Masuk kas. Nah, itu program jangka pendek. Kerjasama dengan PAS. Kami hanya bisa memfasilitasi untuk membawa pulang jenazah dari Jakarta atau di mana alamat Aceh Utara untuk bawa pulang jenazah ke daerah. Itu kita kerjasama dengan PAS. Kembali ke bisnis jangka menengah. Jangka menengah, program PSAU ini apa? Kita akan bangun kantor PSAU sendiri. Tanah sudah ada. 300 meter disumbang oleh Bapak Ahyar Kamil Esa MM di Ciputa. Nah, apa sih jangka panjang kalian? Memang ini adalah program jet langit. Tapi tidak, istilahnya tidak ada tidak mungkin. Kun fayakun, kun ketawa. Jadi katalah jadi. Kenapa kita mesti takut? Apa sih program? Kok organisasi lain nggak berpikir kayak gitu? Kita akan harus ada di Jakarta ini rumah sakit PASE. Harus ada Universitas PASE di Jakarta. Itu apa? Pendidikan. Ini yang kita harapkan. Jadi ada anak-anak di sekolah, kami tidak bisa menyantuni ini. Enggak, kita juga program. Yang penting kita mungkin gratis uang kuliahnya. Untuk berobat. JKA itu kan Indonesia ini kan belajar di Aceh. Banyak hal-hal orang Jakarta ini belajar di Aceh. Bappenas belajar dari Aceh. Semua belajar di Aceh. Forum Forbes belajar di Aceh. Yang pertama itu adalah forum Aceh. Baru ada forum-forum yang lain. Nah, itu jangka panjang, jangka pendek sudah. Apalagi mau sampaikan? Nah, ini ada kesempatan karena ada camat 17 orang di sini. Habis pelantikan ini, habis acara ini, nanti habis kita makan siang, kita ada rapat, semi rapat dengan anggota atau pengurus PSAU dengan camat-camat yang datang dari Aceh Utara supaya ada manfaatnya. Mari kita bicarakan apa tentang Aceh Utara. Aceh Utara banjir, apa masalahnya? Apa yang harus kita lakukan? Jadi itu yang kita harapkan. Kita hanya memikirkan untuk kemaslahatan dan menolong sesama Aceh Utara dan Pasir. Orang lain bisa kenapa kita tidak bisa. Contoh, ada banyak di TNI misalnya mentok pangkatnya di kolonel, jadi jenderal pecah, susah. Kenapa? Kita tidak nyatu, kita tidak saling mendukung. Tapi kalau coba ada yang satu ini, angkat, bantu. Itu tugas Pak Nasir Jamil. Apalagi kalau Pak Nasir jadi gubernur. Mungkin inilah harapan saya.
Yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau kata pepatah Aceh, Pak Ranum yang hana mirah, Pak penerah yang hana baju, Pak kata yang hana salah, pulang. Hana awan, nah badodo. Saya kira dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua Dewan Pembina Pasai Serantau Aceh Utara, Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Dr. HS Malta SIK SH MSI. Kepada Irjen Polisi Purnawirawan Dr. HS Malta SIK SH MSI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi suara ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kedengaran suara saya ke depan. Pertama-tama saya salah membina ini. Saya kelas 3, Pak Ketumnya kelas 1. Tapi kali 2 saya salah membina. Yang terhormat penasihat kakanda saya Pak Tarmizi Karim, beliau ini juga dokter kalau tidak salah dulu. Disertasinya masalah itu banyak kan dia, masalah kawin dua. Beliau pernah bupati juga, pernah PLT gubernur 2 kali. Pas gubernur terakhir beliau nggak mau mundurkan diri. Kemudian Dewan Pembina, PD Bupati, PD Wali Kota ini adik saya, ini adik kelas saya juga, bandel-bandel tapi jadi. Nggak salah bina kalau ini, yang salah bina ketum aja. Kemudian juga rekan saya, sejawat saya, Adinda Nasir Jamil, saya panggil Adinda Umur. Kalau beliau yang amat terhormat kalau di Malaysia. Ya baik. Kemudian rekan-rekan camat se-Kabupaten Aceh Utara. Tadi saya berbincang-bincang dengan Pak Nasir, Ketua Umum, bukan asli Aceh Utara ya, dari Biren Yusuf, dari PD bahkan ya, tapi Pak Nasir bilang dari Biren. Kenapa campur-campur beliau? Jadi begini rekan-rekan sekalian, saya ingin menggambarkan, we can take for the example Americans, United States Pak, dia tidak pernah bicara I'm from Ohio, I'm from California, tidak. I'm American, Black American kah, White American kah, itu yang buat dia maju. According to the American state Pak, apa United States, kenapa kita tidak contoh? Kenapa kita harus membanggakan diri? I'm from Loksmawe, I'm from PD. Nanti Pak, yang itu tadi yang Ketum bilang tadi, sehingga kita tidak kompak. Spirit Pak, pecah-pecah ketika mau jadi Pak Nasir jadi gubernur, yang dicari salahnya bukan bagusnya. Betul pada nggak? Bagaimana nanti kita support Sudi as governor Aceh Pak. Kenapa tidak? Kita banyak orang-orang yang coming from Aceh Pak, never Pak, pinter, cerdas, tapi tidak support. Itu tadi, pecah-pecah karena kesukuan, primordialis, sektoral. Kalau dari Aceh PD, orang Lusmawe nggak usah bantu. Orang Lusmawe ada dari diri nggak usah bantu. Itu kita tidak akan maju. Contoh saya kasih tahu lagi. Ketika 1985, tahun 85, saya tugas di Jawa Barat. Saya orang Aceh, tetapi ada namanya organisasi Gebu Minang. Saya bisa jadi bendahara. Alasan mereka sama Sumatera. They don't care. Dari mana saya pergi, saya datang. Yang penting komunitas mereka maju. Pernah dengar Gebu Minang ya? Gerakan 1000 Minang bisa maju. Kalau kita tidak, begitu mau mendirikan PASI udah terbatas lagi. Komunitasnya sangat sempit lagi. Bicara tadi, Aceh Utara ini dia ditariknya Loksmawe juga, karena Aceh Utara dulu merupakan included Aceh, apa Loksmawe. Nah, ke depannya rekan-rekan sekalian, saya ingin menghimbau, ada komunitas-komunitas paguyuban-paguyuban yang sudah ada sebelumnya. Ada KUPI, ada Sosama. Kalau kita bilang banyak lagi yang lain di KLS pertama saja. Nanti kita undang Pak Nasir dan juga calon gubernur Aceh. Amin. Saya dukung Pak Nasir, tapi jangan lupa proyek. Baik, saya rasa demikian. Apabila ada hal tidak berkenan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya tidak ada maksud menggurui, tetapi itulah saya. Saya apa adanya, karena saya terlahir di TNI Polri, tahu sendiri, ngomong apa adanya. Tidak ada yang lain. Sekali lagi, tahniah Pak. Semoga PSAU ini bisa mengemban amanah dengan baik. Dan PJ Wali Kota wajib hukumnya sama PJ Bupati dukung Pak. Kirim-kirimlah dikit. Karena kita akan masukkan dalam grup berapa sumbangan PJ Bupati, berapa PJ Wali Kota. Saya akan tambah di atasnya. Silakan ya kita gede-gedean. Kenapa? Kita ingin membesarkan Serantau ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qaili fi kitabihil karim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwa ar-rahmanur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul qalbir rahim. Mengawali acara pelantikan dan silaturahmi yang luar biasa pada hari ini, batin saya betul-betul, karena saya sudah lama tidak punya kesempatan untuk kembali ke Aceh Utara, ke kampung. Rasanya hari ini seperti kita berada di kampung. Sungguh 18 orang jamaah ada di Jakarta. Saya pikir luar biasa sekali. Saya ingin menyampaikan penghormatan dulu yang sangat-sangat terhormat Bapak Bupati PJ. Tidak saya katakan PJ karena PJ ini tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang kami dulu. 2,5 tahun. Itu sudah seperti bupati itu, bupati resmi gitu. Jadi yang terhormat Bapak Bupati, selamat datang di Jakarta. Siapa Bupati? Siap. Bupati namanya, Bupati enggak. Itu Pak Bupati ini penggantinya. PJ. Dan yang kedua, Bapak bukan PJ juga, Bapak Wali Kota Sumawi. Bapak Wali Kota di sini ada sesama, ini ada ketua sesama ini Pak Wali. Ada Bapak punya jajaran juga, Bapak punya jajaran dengan Persau, dengan PSAU. Pak Wali punya jajaran dengan sesama. Dan yang sangat saya hormati Bapak Irjen Pol, bangga kita, guru kita semua ini, Pak Irjen Pol Saiful Mata. Kalau sudah dengar tadi bagaimana wawasan brilian sekali beliau. Saya sudah sering dengan beliau dalam berbagai arena, saya banyak belajar dari beliau. Yang terhormat Ketua ini, kalau anggota yang terhormat kita Senayan ini belum meninggalkan pekerjaan Senayan hari ini hadir karena pelantikan Pak Jenderal Bapak Nasir Jamil, calon gubernur kita. Tepuk tangan Pak Nasir Jamil. Dan rekan sahabat Farid saya, dulu kami sering pukul-pukulan di lapangan itu dengan Pak Fauzi. Saya tak lama betul, sudah 7 tahun dan ketemu 6 tahun Pak Fauzi. Subhanallah, ketemu. Ini silaturahmi yang luar biasa. Pak Ayar, Bapak yang sangat muliakan. Dan ketua terpilih yang tadi sudah kita dengar bagaimana wawasan dan gagasan-gagasan yang brilian dari Pak Zainal Abidin. Selamat dan seluruh jajaran. Saya tidak ulangi lagi nanti. Ini menghabiskan waktu banyak sekali. Tadi kepengurusan tadi saya ucapkan selamat. Saya sudah didaulat dengan Pak Malta. Pak Malta jadi ketua pembina, saya jadi ketua penasehat nih Pak Bupati dan Pak Wali. Jadi kami berdua ini bertanggung jawab. Jadi mudah-mudahan, tapi saya yakin, aku yakin, melihat performan dari kepengurusan tadi luar biasa. Ini adalah tunas-tunas yang sangat brilian yang kita harapkan akan menjadi proses perubahan di dalam keorganisasian PSAU ini. Saya juga ingin menyampaikan rasa rindu saya pertama sekali kepada seluruh camat yang tadi sudah disebutkan nama-namanya. Saya tidak ulangi lagi. Selamat sampai di Jakarta. Jangan lupa main-main ke Monas. Kenapa kita butuh organisasi? Pak Jenderal, kenapa kita butuh? Tadi sudah menjelaskan. Kita butuh organisasi, berpikir critical thinking. Jadi dia berpikir kritis, tidak boleh lagi anak-anak hari ini tunduk saja kepada orang tuanya, kepada siapa saja, tunduk saja berbicara, kita larang berbicara, tidak bisa lagi seperti itu. Kita kreatif, dia berpikir critical, dia berpikir supaya dia melenting jalan pikirannya. Tapi yang kedua yang paling penting adalah dia harus mempunyai multiple intelligence di dalam berhubungan dengan orang, interpersonal, intrapersonal. Jadi dia punya empati, simpati, gampang membagi segala macam. Kita didik akhlak berkolaborasi. Yang ketiga adalah pintar berkomunikasi. Dia sama adiknya dia sayang, macinya dia sayang, semua dia sayang. Pintar berkomunikasi dengan bagus. Dan kemudian dia pintar bekerja sama dalam kolaboratif, inovatif. Jadi adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan saya melihat bahwa tantangan-tantangan itu akan bisa dihadapi adalah orang-orang yang memiliki soft skill yang hebat sekali. Jangan pernah ragu. Dunia ini sudah tidak menentu. Tidak bisa lagi diandalkan si kaya berjenderal seperti Pak Malta, seperti saya sudah pernah jadi apa-apa. Tidak bisa diandalkan lagi, itu sudah masa lalu. Tetapi yang dibutuhkan adalah sebuah bentuk yang Allah turunkan di dalam hati manusia, yaitu Allah mengatakan Allah telah menghiasi kalbunya dengan iman, maka kalbunya menjadi lembut.
Jadi saudara sekalian, saya tidak bisa berbicara banyak karena di sini kita akan mendengarkan pengarahan Pak Bupati, Pak Wali Kota. Insya Allah saya mengucapkan selamat kepada Pak Zainal Abidin Hussein beserta seluruh pengurus yang tadi sudah kita kukuhkan. Oh, Allah tidak menyuruh setelah Nabi Muhammad terima wahyu yang pertama saja Iqra, kemudian bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia. Itu adalah dua misi besar pada turun yang pertama, sains dan ketauhidan, ilmu pengetahuan dan tauhid itu harus hebat. Orang-orang Aceh ini kalau tidak punya tauhid tidak bisa, ragu-ragu, jadi tidak teguh pendirian. Tapi itu Bapak ini, saya dengar pengajian Bapak ini, itu guru saya, Bapak ini. Subhanallah. Dulu kami kemana-mana dengan beliau. Jadi saya kira keteguhan kita itu adalah keteguhan yang melekat kepada batin kita, itu Al-Quran dan hadis, itu keteguhan kita. Jika Allah perintahkan, setelah wahyu pertama turun, wahyu kedua, Allah perintahkan, ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangun dan beri peringatan. Beri peringatan, Allah perintahkan, dibangun, jangan duduk lagi berkreatif. Dan beri peringatan-peringatan. Wa rabbaka fakabbir, apa bukan disuruh bereskan ekonomi, politik, tidak, juga Allah suruh. Tapi apa? Wa rabbaka fakabbir, besarkan asma Allah, besarkan keagungan Allah itu. Wasiyah maka patahir, kalau orang Arab kalau bilang pakaian itu adalah jiwa, bersihkan jiwa. Kemudian warujza fahjur, tinggalkan dosa. Jangan macam-macam kita siang-siang kita di masjid, malam-malam kita di nightclub, itu tidak cocok untuk kita orang-orang yang berilmu pengetahuan, itu tidak cocok lagi dalam arena hidup yang demikian. Wala tamnun tastaksir, kalau kamu melakukan sesuatu jangan mengharapkan berlebih-lebihan balasannya. Kalau belum berhasil, wali rabbika fasbir, kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita akan sukses, dan Pak Zainal dengan rekan-rekan akan meraih sukses di dalam usaha ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Segala puji mari sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menguasai alam semesta, yang telah memberikan kelapangan waktu, keringanan langkah kepada kita semuanya untuk hadir di sini mengikuti acara pelantikan Pasca Serantau Aceh Utara masa bakti 2022 sampai dengan 2025 dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan upaya beliau yang luar biasa lah kita sekarang ini berada dalam dunia yang berperadaban, dengan kebebasan kita untuk mencari berbagai ilmu yang ada di dunia ini. Selanjutnya penghormatan saya pada senior-senior saya. Ini kalau di sini saya agak susah ini. Om saya juga ada di sini. Apa-apa saya juga ada di sini. Yang pertama sekali tentunya ini kepada orang tua saya, Pak Tarmizi Akarim. Ini beliau luar biasa membina saya ketika beliau jadi Dirjen PMD, kemudian jadi Dirjen di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Pak abang saya, Bang Saiful Malta, ini luar biasa juga, beberapa kali kami bertemu, beliau juga memberikan banyak nasihat kepada saya. Kemudian Bang Nasir, ini udah pindah komisi ya Bang, kalau di komisi 2 masih sering jumpa, ini sekarang udah pindah komisi 3, sekarang makanya udah jarang jumpa. Kemudian Pak Fauzi Yusuf, kemudian Pak Ahyar Kamil, kemudian Pak siapa lagi ini Pak PJ Bupati. Sebenarnya ini Pak, kalau ini Pak Tarmizi tadi saya bilang ini Bupati Aceh Utara, yang ini penggantinya. Kemudian Pak Ketua, ini om saya kebetulan ini, Ketua PSAU Pak Zainal Abidin Hussein. Kemudian ini senior saya Pak Tamrin ya, Pak sebelah Pak Nasir, Pak Koji udah ya tadi ya. Ya ini Pak, ini tadi Pak Khairi, Pak Malta tadi udah ya. Dan ini pada kesempatan ini saya mohon maaf apabila tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun dengan 10 jari saya ucapkan rasa hormat yang setinggi-tingginya dengan tidak ada beda yang saya sebutkan pada kesempatan tadi di awal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kebetulan ini di Kementerian Dalam Negeri menangani terkait dengan ormas. Ya, jadi kalau rekomendasi untuk ke AHU itu rekomendasi pasti dari meja saya dulu, baru ke ke Kementerian Hukum dan HAM. Sama juga kalau kita mendaftar di SKT Kementerian Dalam Negeri, berarti saya dulu yang tanda tangan. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah
Ini hari ini dari 469.000 lebih ormas yang ada di Indonesia, hari ini tambah satu lagi berarti ormas yang ada di Indonesia. Ya. Jadi kita 469.000 sekarang yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Ada 2.700 itu yang terdaftar sebagai surat keterangan dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, kalau kita melihat ini jumlah ormas yang terdaftar ini, tentunya ini merupakan potensi yang luar biasa, yang apabila bisa kita kapitalisasikan, ini akan menjadi sumber kekuatan untuk membangun negeri ini. Tetapi apabila ini tidak bisa kita... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Mari kita berbanyak zikir, pikir, serta syukur kita kepada Allah. Karena dengan banyak zikir, pikir, serta syukur kita kepada Allah, pasti kita akan dileburkan hati kita, dileburkan desa kita dalam kita berinteraksi, dalam kita membahas semua jabatan, semua lini, semua yang diberi amanah kepada kita semuanya. Kalau dari salam, Nabilah kita sebutkan dari Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mengajari kita bagaimana kita bermusyawarah, bermufakat, dan hari ini adalah contoh teladan Rasulullah yang diajarkan kepada kita. Dan hari ini kita bersilaturahim yang digagas oleh panitia masyarakat Pasir yang ada di Jakarta. Karena Bang Nasir, hikmah dari silaturahim itu ada dua. Kalau salah mungkin kalau di koalisi yang pertama kita dipanjangkan umurnya, dan yang kedua adalah dimudahkan rezekinya. Jadi hari ini kita bersilaturahim, dipanjangkan umurnya, mari kita berkontribusi, mari kita menggunakan semua daya dan upaya serta pemikiran kita untuk kemaslahatan umat dan khususan kepada masyarakat kita yang ada di Jakarta ini. Dan yang kedua, diberi rezeki yang berlimpah. Ya, tadi Pak Aktor sampaikan, ini Pak Bupati apa tadi, Dewan Pembina ya, Bang? Minta Pak Bupati ini mohon hubungannya dikirim rekeningnya. Jadi lagi-lagi dengan bersilaturahim, tentu mungkin Bupati akan nambah nanti rezekinya. Jadi nanti kalau misalnya ada sumbangan, ya Bismillah, Bupati pasti akan memberikan dorongan, dukungan untuk kegiatan masyarakat Pasir yang ada di Jakarta ini. Yang kami hormati abangga kami, Bang Nasir Jamil, telah berhadir. Yang kami hormati orang tua kita, guru kita, mentor kita. Kalau saya terus terang seperti mimpi antara langit dan bumi. Karena kenapa? Ketika kami sekolah dulu di IPDN, Ayanda sudah bilang, kalian kerja yang baik. Saya dulu masuk IPDN-nya lewat Aceh Utara. Ya, jadi setiap pulang cuti, setiap ininya selalu ya ketemu bupati kan pasti minta ongkos tiket pulang. Jadi beliau itu sangat care dengan kita dan selalu membantu. Jadi iri kabupaten kota lain, karena kami pada saat itu kalau misalnya pulang itu pasti dikasih uang. Kalau ingat saya minimal itu 5 juta ya Pak. Nah, Imran juga masuk ke Aceh Utara tapi penempatannya di Sumatera Utara. Jadi beliau Pak Bupati banyak memberi wejangan. Dari dulu memang wejangan dari kita, memang hikmah dari wejangan itu adalah yang saya rasakan pada hari ini. Jadi saya dulu menerima wejangan di Pondopo, hari ini Pak Bupati saya tinggal di Pondopo hari ini. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa itu adalah takdir Allah. Dan saya juga tidak pernah mimpi bisa kembali ke Aceh Utara, karena ketika selesai sekolah saya bilang sama orang tua, saya bilang saya nggak usah ke Aceh Utara, karena kenapa, nanti takut kalau bagus jabatan pasti bilang ini karena mertuanya, karena urus CD-nya macam-macam. Saya keluar dari Aceh Utara, saya nggak mau penempatan di Aceh Utara. Saya penempatan di Sabang, dan menghabiskan waktu di Sabang dari kepala seksi, jadi staf, dari sekcam, camat, kabak dapur, asisten, kadis keuangan, dan lulus JPT ke provinsi. Nah, ikut JPT ke provinsi karena memang ada jenjang provinsi, alhamdulillah lulus JPT di provinsi dan berkarir di provinsi pada saat sekarang ini. Namun orang tua pada saat itu tinggal di di Bangui dan di Hagus Selatan, dan hari ini orang tua masih yang dua-dua masih kadang-kadang di Hagus Selatan, kadang-kadang di Bangui ataupun di Bangui. Yang kami hormati abangga kami, Haji Said Mata, ya tadi juga sudah menyampaikan banyak hal ataupun pencerahan kepada kita. Yang kami hormati Bapak Fadli Yusuf, Ketua PAS, Bang Ahyan kami. Yang kami hormati Ketua yang sangat menggebu-gebu tadinya, dan Bang Jenderal Bidin ya,
tidak mungkin Bang Jana. Ini perlu apa namanya? Tadi sama Bang Nasir, kalau nanti Bang Nasir naik jadi gubernur, jurkamnya wah itu aja. Tapi harus tahu sebenarnya. Jadi ngapain ngambil ketua jurkam lain, kita punya stok apa namanya yang banyak ya, yang speknya sama seperti ketua, ya minimal sama. Ya, yang kami hormati Bapak Wali Kota Lusumawe, kami hormati Ketua DPRK ataupun yang mewakili Sekrin, ya Pak Dewa saya ya, yang kami hormati kepada kami Muslim DPRA, terima kasih Bang atas dukungannya, dan kami hormati Kepala Dinas yang telah berhadir, ada Dinas Pendidikan, DPR, dan para camat yang telah berhadir. Ini lagi-lagi nih camat perangkat itu Bang Nasir, Pak Bupati itu disposisi Pak Bupati. Jadi camat kemarin saya tanya waktu diundang Bupati, saya menganggap ini penting karena kolaboratif pemerintahan dari semua strata pemerintahan itu menjadi penting. Ketika pesan dari atas disampaikan sampai ke bawah itu harus sampainya utuh. Jadi sebab itu momen ini saya sampaikan kepada para camat, koordinator camat, saya panggil, kalian ada yang diundang nggak? Bilang, kalau kalian nggak diundang, ini saya bocor rahasia sedikit ya, tapi nggak ada spektrat sini ya. Pak mantan Irjen ada nggak apa-apa. Saya bilang, kalau kalian mau ke Jakarta, kalian minta suratnya diundang para camat, nanti tinggal saya tulis. Kan seperti itu. Jangan diundang ke Bupati, saya ikut sertakan para camat, jadi nggak enak gitu kan. Jadi camat ini cenderungnya bagus juga nih, mana sih? Jadi suratnya dirubah, ya kan? Saya disposisi asisi perangkat para camat, lapor sampai beberapa orang yang berangkat. Jadi alhamdulillah lebih setengah yang berangkat. Namun yang agak susah saya, kecil tidak berangkat. Saya bilang nggak mungkin kalau kecil berangkat harus ada pesawat sekitar 8 pesawat. Karena jumlah kecilnya 852. Jadi nggak mungkin. Jadi koordinatornya pun yang minta ada beberapa orang koordinator, Pak Bupati dan namun tiketnya mana orang bilang, tiket juga nggak dijual. Seperti itu, ya. Jadi berterima kasih hari ini para jemaah hadir, yang tujuan kita adalah bagaimana kita kolaboratif dengan semua lembaga, semua simpul-simpul yang berkontribusi di masyarakat kita yang ada di Aceh Utara ataupun yang ada di Jakarta. Bapak Ibu yang hadirin hadirat yang tidak kami sebutkan satu persatu, atas nama pemerintah dan masyarakat pasti saya kalau bilang Aceh Utara pasti saya lihat Wali Kota Lusumawe, karena beliau itu ketika saya bilang Aceh Utara ini saya kan Lusumawe kan seperti itu. Sebenarnya bicara PASE itu tidak perlu kita ulas ya, tadi sudah disampaikan oleh Ketua, batas PASE-nya dari Badaili sampai Padalarang, itulah PASE. Jadi kalau misalnya jadi Wali Kota itu sebenarnya itu adik termuda kan seperti itu. Begitu juga dengan Birin. Jadi sebenarnya kita serumpun, nggak ada sekat antara kota, kabupaten, Birin nggak ada, sama. Oleh sebab itu, ketika mungkin acara hari ini digagas ya PSAU itu, saya pikir mari kita ya duduk sama rendah, sama tinggi, tidak ada klaster ataupun tingkatan-tingkatan kita yang berbeda. Walaupun tadi disampaikan ada berasal dari PD, ada yang berasal dari Biru, ada yang berasal dari mana saja, tapi kita dalam komunitas PASE. Hadirat yang kami muliakan, salah satu bentuk perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah kami mengikutsertakan para camat dan koordinator kecil. Kenapa ini kami lakukan? Karena kenapa? Lagi-lagi membangun harmonisasi itu menjadi penting. Ketika pemerintahan itu berjalan dengan normal, semua tingkatan yang kami sampaikan di awal tadi adalah harus berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Bapak Ibu yang tergabung dalam kepengurusan PASE Serantau tidak akan berkontribusi untuk Aceh Utara ataupun di PASE ketika tingkatan pemerintah, camat, para kecil, dinas, dan bupatinya tidak kolaboratif ataupun tidak melakukan harmonisasi dengan semua kita yang tergabung dalam pengurusan ini. Suka tidak suka, program yang disampaikan tadi misalnya ketika bicara program jangka pendek terkait dengan UMKM Pak Ketua, saya sangat sepakat itu. Ya, contoh nih Pak Bupati definitif ini saya sampaikan, dia saya pakai baju ini adalah UMKM-nya Aceh Utara. Ya, hari ini sudah ada patennya nih. Ini batik PASE Aceh Utara Pak Bupati. Ini high PASE ya. Saya berikan aplaus lah untuk kreatif anak-anak kita yang ada Aceh Utara. Dan Bang Nasir, saya menitipkan batik ini untuk
dijual sesuai dengan harganya. Jadi kalau misalnya nanti mungkin kalau 1-2 boleh lah saya kasih gratis ya. Tapi kalau yang banyak jangan, dan itu pabrik. Batik ini Pak Bupati baru keluar bulan yang lalu, itu sudah keluar dari Kemenkumham paten kita. Jadi kalau saya ini batik high pasir ya, karena saya pakai baju ini nggak kelihatan. Bagus motifnya. Saya konsen untuk membangun ekonomi kerakyatan melalui UMKM. Banyak UMKM kita yang belum optimal kita manfaatkan. Tadi ini inline dengan program jangka pendek dari ketua terpilih tadi yang baru dilantik, bagaimana UMKM kita yang ada di Aceh Utara itu pasti bisa kita kembangkan.